cerita dari bapakku. Bapakku namanya Haji Husni Mubarok. Konon beliau pada tahun tertentu, kisaran pokoknya tahun sebelum 70 lah, bisa era 60 atau 50, itu abahku sempat ziarah ke sini, ke makam beliau, Kanjeng Sunan Tegal Arum, dan sempat melihat tubuh beliau, karena memang dulu itu hanya dibingkai kaca. Nah, saya mencoba menanyakan kalau panjenengan mungkin tidak hidup di masa itu sama dengan saya, dan usia jenengan kan lebih sepuh saya. Saya kan hampir 60, kalau sampean kan baru mendekati 30. Nah, ini coba dari riwayat-riwayat apa betul beliau makom Kanjeng Sunan Amangkurat bin Sultan Agung memang dulu sempat bisa dilihat dari atas. Monggo Kang Mas. Ya, memang dari pernyataan Sinuhun Pakubuwono ke-12 sendiri memberikan keterangan bahwa awal mula Sinuhun Amangkurat dimakamkan di sini pun posisinya dengan posisi duduk dengan mengenakan sorjan jangkep. Sorjan jangkep, duduk, posisinya duduk pakai sorjan jangkep. Nah, kemudian di situ ada keterangan bahwa tahun 1945 disarankan oleh Menteri Agama kalau itu untuk disarankan ditidurkan dengan ditutup kayu kaca. Ditutup kayu kaca. Ditidurkan tapi ditutup kayu kaca. Kisaran tahun 1945. 45. Oke. Ya, terus kemudian bertahap di tahun 1960 itu ditutup permanen seperti yang sekarang dilihat bahwa sudah ada kijing dari batu dan memang di bawah pun hanya ditutup saja, dan secara batinnya saya pun menang di sini pun ya alhamdulillah saya meyakini bahwa jasad beliau masih hidup, masih utuh, rambutnya masih tumbuh, kukunya masih tumbuh. Secara analisa batin panjenengan. Bahkan pun saya pun mimpi bahwa ada seorang ibu kemudian menggeser dengan mudahnya, kemudian melihatkan saya lendir yang masih utuh. Di mimpi jenengan seolah-olah jenengan melihat sosok wanita kemudian membuka ini loh. Artinya berarti apa yang disampaikan abahku ketika beliau masih hidup menyaksikan dengan mata telanjang, tapi memang posisinya sudah terbaring, mungkin setelah ada Menteri Agama tadi. Dan abahku melihat rambut beliau, kuku beliau memanjang. Nah, logikanya secara manusia sudah mati, secara bahasa halusnya wafat, meninggal mestinya kan harus rambutnya lepas dari kulit, daging, kukunya juga. Tapi beliau luar biasa. Dan kemudian kalimat ada Tegal Arum itu kan kemudian dari informasi yang ada itu bahwa karena memang banyak sekali secara bukan spiritual, secara biasa saja orang-orang zaman dulu ketika ziarah ke makam beliau ada tercium bau arum atau wangi gitu. Baik, mungkin ini beliau sekarang sebagai pamungkuh juru kunci, beliau putra dari panjenenganipun Simbah Masruri namine Haji Masruri atau Mas Ngabei Gondo Astono. Mas Ngabei Gondo Astono, panjenengan putranipun ingkang asma Irham Rizki, tapi Mas Ngabei Irham Rekso Puspoko. Alhamdulillah ini malam nisfu Sa'ban, malam yang dimana segala doa kita yang baik diijabah. Tadi kami rombongan dengan Gus Fuad, dengan Gus Fakih, dengan yang dari Jawa Timur juga ikut, dari Tegal ikut, ya mengirimkan hadiah tahlil kepada beliau. Mudah-mudahan beliau diampunkan dari salah dan dosa, dimuliakan di tempat yang mulia di hadapan Allah. Dan juga kami besok malam 25 di Pamiritan Balapulang mau mengagendakan Khol Amangkurat 1. Untuk menami panjenengan ada waktu kapuri.
tidak dalam apa-apa karena memang saya sendiri yang notabene masih orang Tegal asli, mbah buyute nyong ya wong Tegal, nyong asline tembok saya uripe nang Kajen, mbah nyong nang Bandasari ya ana, nang Adiuna ya ana, memang cukup dalam tanda kutip prihatin atas info tentang beliau, sehingga alhamdulillah ketika bolo-bolo dari mana pulang pamiritan mencoba untuk bikin haul, ini adalah jangan dianggap sesuatu yang negatif. Ini adalah hal yang positif, bagaimanapun beliau adalah salah satu orang hebat, putra terbaik bangsa Indonesia di zamannya. Kita sebagai anak cucu, sebagai penerusnya, maka jangan ada alasan kemudian tidak memuliakan para orang-orang tua kita dulu, para leluhur kita dulu. Kalau boleh saya menggunakan satu dalil saja, Quran surat Luqman 14, anishkurli wali walidaik, hendaklah kata Allah, kamu bersyukur kepadaku Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Konteks daripada kedua orang tua, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, berterima kasih kepada leluhur kita. Beliau adalah leluhur kami semua, sebagai orang Tegal, sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia. Matur nuwun, Den. Sampun dipun buka akan pintu. Pangapunten.